Oke, kembali lagi di konten The Logic of Mathematica. Melean dong. Oke, ini konten bikin pusing, pusing, dan anxiety. Maaf, bercanda guys. Oke, tetap semangat meskipun melean, anxiety, tapi nilai menentukan IP kita teman-teman. Maka tetap harus dikerjakan, tetap semangat. Jadi gini, pada konten yang satu ini, ceritanya guys, ini nanti akan dipersingkat. Tidak seperti biasanya mengetik ceklok, karena sudah mendekati deadline teman-teman. Jadi agak pusing gitu kalau misalnya dipaksakan. Jadi ini jadi dari kerjaan saya. Dari tadi siang saya mengerjakan. Dari siang? Tadi pagi? Atau? Dari tadi pagi gitu. Saya pusing-pusing kepala ya, tapi sepertinya nih jawabannya nggak seberapa maksimal sih, karena saya sendiri apa istilahnya, saya mengerjakan sesuai apa yang saya bisa gitu teman. Tapi nggak tahu ini bener apa enggak. Ya kayaknya ini nggak bener sih, cuman ya gimana ya, tetap saya kerjakan. Saya berusaha, tapi at least saya sedikit-sedikit paham maksudnya induksi kuat itu seperti apa. Ya, tapi menurut teori saya ya, kalau teori saya sih menurut saya pokoknya dibuktikan dengan dua variabel P dan Q. Itu akan menunjukkan istilahnya itu menginduksikan bahwasanya argumen ini betul-betul benar gitu. Itu menurut saya sih. Jadi kita pakai dua variabel P dan Q. Tinggal dimasukkan, baru ketika persamaannya sudah jadi kita coba dengan ya mungkin angka yang dimasukkan dalam fungsi P sama Q, nanti hasilnya akan pas dengan argumen yang ada dalam soal. Jadi gini guys, saya foto, habis itu saya jelaskan menurut apa yang saya paham ya. Jadi nomor satu, misalkan AN adalah barisan yang didefinisikan sebagai berikut. A0 sama dengan 0. A1, 4. AN. 6AN ke 1 dikurangi 5 AN ke 2. Satu awalnya kiranya min, makanya saya nggak paham-paham kok N min 1 apa itu maksudnya N ke 1, N ke 2. Ya Allah. Gitu aja saya memahaminya lama guys. Oke, untuk n lebih dari sama dengan 2, barisan AN memenuhi sifat AN sama dengan 5n min 1 untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan 2. Jadi di teori basicnya, kalau induksi kuat itu ya, jadi setiap A1 itu ditentukan itu 0, 4, berarti A keduanya kemungkinan 8 gitu. Dan n lebih dari sama dengan 2, maka P P4 sama P8 itu benar. Karena istilahnya memenuhi bilangan sifat kalau dimasukkan akarnya itu untuk setiap bilangan asli ya. Memang bilangan asli semuanya. Tapi karena A-nya ini kayaknya istilahnya apa ya? Istilahnya geometrik apa aritmetik ya? Pokoknya ada urutannya gitu. Kalau 0 kayaknya nggak mungkin, jadi dimulai dari kalau 0 kayaknya nggak mungkin ya, jadi dimulai dari 4. Terus teori induksinya, saya kalau setahu saya sih, kalau dimasukin A-nya itu pokoknya jadi 2P plus 1 atau 2Q plus 1. Kalau setahu saya lihat di teorema-teorema yang ada, saya cocokkan ke sini. Maka jawabannya menurut saya cocok sekali teman-teman. Kalau sudah ketemu jawabannya, 2 buka kurung 6P min 5Q plus 7. Jadi itu ada prosesnya lama sampai ketemu jawaban yang paling bawah sendiri itu. Jadi kalau P sama Q itu dimasukkan, maka hasilnya benar. Pokoknya nggak menjadi 0, karena untuk bilangan asli lebih dari sama dengan 2. Kalau 0 berarti nggak mungkin. Istilahnya seperti itu guys. Lalu yang kedua, misalkan Bn adalah barisan yang didefinisikan sebagai berikut. Soalnya kalian bisa baca sendiri, B1 sama dengan 1, B2 diurutkan.
Terus setengah B itu B ke 1 sama B ke 2 untuk N lebih dari sama dengan 3 memenuhi sifat bahwasanya Bn. Nah ini saya agak sedikit bingung karena jawaban saya nanti beda guys. Nanti kata lagi gimana penjelasannya ya. Jadi teori basic B1, B2 maka B1, B2 benar dari 1 kurang dari sama dengan Bn. Teori induksi. Ya, tadi apa di dalam BN-nya tadi dimasukin 2P plus 1 sama 2Q plus 1. Dikerjakan hasilnya bawa sendiri guys. Itu P plus Q plus 1. Kalau dimasukin angka salah satunya, ya mungkin ada benarnya. Kalau misalnya Q-nya itu 0 di salah satunya sih, bisa jadi sih. Bisa jadi. Atau Q-nya, iya Q-nya 0. Atau P sama Q-nya 0. Iya. Tapi B1-nya masalahnya 1. Mulainya dari 1. Itu guys pusingnya guys. Pusingnya di situ. Ya ini saya kurang tahu ya. Ini saya mengerjakannya seperti ini. Mungkin ini salah ya. Gak tahu yang nomor 1 mungkin salah, tapi yang penting saya ngerjakin. Yang nomor 3 itu. Oh ya. Jadi ceritanya ini uang-uangan guys. Awalnya saya ngiranya 14 tapi tidak kurang dari 12 berarti 12 sen termasuk ya. Jadi ngitungnya ngerjainnya mulai dari N12. Itu N ke 1 sampai N ke 6. Itu hasilnya 12 kalau diurutin. Oh ya, ini pokoknya keadaannya itu bukan pecahan dari 4 sen sama 5 sen. Jadi yang selain 4 sama 5 sen. Ini mana kursor saya? Nah, terus ini tanpa kembalian. Jadi ya mengerjakannya pakai angka 2 kalau saya. 2 bisa, habis itu 3 bisa, 6 juga bisa. Pokoknya selain 4 sama 5. Ketemu deh 42, 42. Kok 4 sih? B2, B3 sama B6. Hasilnya 12 sen. Kalau misalnya dikalikan 2, ini dikalikan 4, ini dikalikan 6. Nah, kasus pertama, kalau kita masukin teori induktif, bahwasanya K plus 1, itu yang pertama itu pasti benar pernyataannya, pokoknya bukan 4 dan 5 dan tanpa kembalian. Tapi K yang ke-1 kan bisa jadi nanti K-nya 3 tambah 1, 4. Berarti kan salah, berarti ada 2 kasus teman-teman. Jika K plus 1 AB, maka K plus 1 bukan 4 dan 5 tanpa modulus. Karena A dan B adalah kurang dari 12 dan bukan 4 dan 5 tanpa modulus. Maka bisa dikatakan K plus 1 ini benar argumennya. Maka ya ini bisa dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan bahwasanya dengan induksi kuat bahwasanya argumen ini benar. Sekarang nomor 4. Sekarang jam berapa? Waduh, 10 menit lagi dong. Oke, kalau teori basic nomor 4 ini pokoknya 10 dan 20. Habis itu teori induktif kasus 1 dan kasus 2. Intinya itu penjelasannya kayak tadi, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Lalu perlu kita ketahui A dan B itu jumlah pecahan dari 2 dan 5 dan bukan bilangan itu sendiri. Dan P juga dimasukkan ke K plus 1. Maka K plus 1 juga bisa dikatakan benar. Gampangannya seperti itu. Ini penjelasan singkatnya guys. Tapi yang lebih ahli yang saya merekomendasikan yang lebih ahli guys. Karena ya saya masih kekurangan gitu. Tapi gak apa-apa, saya tetap berusaha. Sekian dari saya. Tetap di konten The Logic of Mathematica. Mulai andong. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.